76. Bersama saya Nihayat Syarifah sebagai pemandu berita kali ini. Berita utama kali ini, kemarau panjang melanda Indonesia. Sejumlah kota di Indonesia diterpa cuaca panas ekstrim seperti Medan, Palangkaraya, Cilegon, dan Kota Serang. Akibat dari cuaca panas ekstrim ini menyebabkan kemarau di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini juga menyebabkan banyak gagal panen yang membuat sejumlah petani di Kabupaten Serang menjadi risau. Pasalnya, kemarau kali ini diperkirakan akan lebih panjang dibandingkan 10 tahun terakhir. Suhu panas ekstrim yang melanda Indonesia sejak April 2023 sangat berdampak besar bagi beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan kemarau di sepanjang tahun 2023. Menurut penuturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memperkirakan musim kemarau 2023 lebih kering apabila dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Terlebih ada potensi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut hingga 60%. Ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang terlambat. Hal ini sangat berdampak bagi masyarakat di berbagai aspek, salah satunya di bidang pertanian. Para petani risau sebab kemungkinan gagal panen yang disebabkan kekeringan ini dapat membuat kerugian yang cukup besar bagi mereka. Para petani berharap pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan ini sampai Oktober 2023 mendatang yang merupakan perkiraan waktu berakhirnya kemarau panjang ini menurut BMKG. Untuk informasi selanjutnya, ada rekan saya Wulan di lokasi terkini. Baik Wulan, kira-kira bagaimana tanggapan dari petani akibat kemarau panjang yang melanda di kawasan Kabupaten Serang saat ini? Baik Nia dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di lokasi yang terdampak pada kemarau panjang tahun 2023 ini. Di belakang saya ada hamparan sawah yang telah mengering lama dan ini juga merupakan salah satu dampak terparah dari adanya kemarau panjang yang terjadi di tahun 2023 ini. Baik pemirsa, di belakang saya ada narasumber kami juga di sini, seorang petani. Mari kita tanyakan. Nama saya Suparto. Oke, Bapak Suparto. Kira-kira nih, saat ini kan kita sedang mengalami kemarau panjang yang sangat panjang ya Bapak. Saat ini kan pasti sangat berdampak terutama bagi sektor pertanian. Nah, Bapak sendiri sebagai seorang petani, kira-kira Bapak adakah kekhawatiran ataukah ada dampak dari yang ditimbulkan dari kemarau yang berkepanjangan ini, Pak? Oh, saya sih cukup khawatir, Mbak ya, karena terjadinya musim kemarau berkepanjangan ini. Karena sini salah satunya mata pencarian saya buat keluarga saya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari di rumah dan mencari suap nasi, Mbak. Baik, Bapak kira-kira adakah harapan Bapak untuk kedepannya di sektor pertanian ini, atau Bapak kan sedang mengelola persawahan saat ini ya Pak, kira-kira apa harapan Bapak nih untuk kedepannya? Oh, oke. Untuk harapan saya, menurut saya berharap pemerintah dapat mengkontribusi persawahan di daerah-daerah sini, bukan hanya di sini saja, di daerah lain, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari air atau lain sebagainya untuk ya memenuhi agar bisa tidak gagal panen. Oke Pak, memangnya kenapa ya Pak di sini membutuhkan air? Karena di sini kan kita tahu sendiri Mbak, padi itu tidak bisa hidup kalau tanahnya tidak basah. Nah, karena begitu kita sangat membutuhkan air di sini. Ini Pak, memangnya kebutuhan airnya dari mana ya Pak? Ya, kebutuhan airnya bisa dari pemerintah membuat irigasi, membuat persawahan di sini. Aliran dari sungai bisa masuk ke lahan sawah yang ada di sini, Mbak. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Suparto atas wawancara singkat ini. Oke, siap. Silakan dilanjutkan Pak kerjanya. Baik teman-teman, setelah kami mencari tahu mengenai di lokasi saat ini pemirsa, kami bisa mengetahui kekhawatiran dari Pak Suparto sebagai petani. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Wulan yang sudah mengabari kondisi terkini dari lokasi. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nihayat Syarifah dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.